sejak saat itu ada tradisi Ishak ketika dikorbankan usianya 37 tahun. Dan ini tentu ada maksudnya kenapa Ishak dikorbankan usia 37 tahun, usia dewasa. Karena pada usia dewasa dia sadar mewakili penebusan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, Idul Kurban sudah lewat beberapa hari yang lalu, dan seperti biasa setiap hari raya Idul Kurban pastilah selalu yang diperdebatkan adalah siapa yang dikorbankan, Ismail atau Ishak. Dan kalau menurut orang-orang Islam yang dikorbankan adalah Ismail. Tetapi kalau menurut pendapat dari orang-orang Kristen, pastilah mereka akan mengatakan yang dikorbankan adalah Ishak, terutama orang Yahudi dan orang Kristen. Bahkan Bapak Bambang Nursena mengatakan usia Ishak waktu dikorbankan adalah 37 tahun. Baiklah saudara-saudaraku, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada para donatur, di mana kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT atau Geraha Mu'alaf telah mendapatkan kita menerima 8 sapi dan juga beberapa kambing ya, dan ini sudah kita salurkan ke wilayah-wilayah pembina mu'alaf di luar pulau dan juga di daerah-daerah. Bisa saya sebutkan adalah kita sudah kirimkan 1 ekor sapi di Jakarta, kemudian 1 ekor sapi di Yogyakarta di Gunung Kidul, kemudian 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing di Surabaya, kemudian 2 ekor kambing juga di Surabaya, ada 2 ekor kambing di Surabaya dan 1 ekor kambing di Gresik, kemudian 1 ekor sapi di Wonosalam Jombang, kemudian 1 ekor sapi di YPM cabang Sulawesi, kemudian 1 ekor sapi di Makassar, kemudian 1 ekor sapi juga di Makassar juga tempat yang lain, kemudian 1 ekor sapi di YPM atau HIT cabang Papua Irian Jaya, kemudian YPM atau HIT Manado 1 ekor sapi, kemudian 2 ekor kambing di Riau, dan di Madura 2 ekor kambing. Jadi ini adalah korban dari para donatur yang dipercayakan pada kita untuk disalurkan pada para mu'alaf dan pembina-pembina di daerah-daerah. Donatur, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa dukung kami, karena kami saat ini masih membangun pondok pesantren di Wonosalam Jombang. Kita masih membutuhkan dana. Silakan salurkan dana Anda di YPM Jawa Timur dengan nomor rekening 111-888-9971 di Bank Syariah Indonesia atas nama YPM Jawa Timur, karena kita membangun pondok pesantren di wilayah Jawa Timur, yaitu di Wonosalam Jombang. Saat ini sudah dimulai dibangun masjidnya, tinggal yang lainnya di atas lahan seluas 3 hektar. Sebetulnya perayaan kurban sendiri diperingati oleh umat muslim, itu adalah memperingati bagaimana rasa setianya dan ketaatan Nabi Ibrahim saat diuji untuk mengorbankan anaknya yang paling dia cintai, yaitu Ismail. Sementara umat sebelah mengatakan bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Sebetulnya siapa sih yang dikorbankan? Sebetulnya bukan dua-duanya. Karena apa? Karena yang dikorbankan ternyata adalah seekor domba atau seekor kambing ya, dan kambingnya itu tanduknya tersangkut di akar-akar rumput, sehingga tanduk itu sampai hari ini diperingati oleh orang Yahudi atau ditiup ya, di tiap perayaan tahun baru Yahudi, yaitu dinamakan shofar ya. Jadi sejarahnya shofar itu adalah saat Nabi Ibrahim dulu mau mengorbankan putranya, kemudian ada seekor tanduk kambing yang tersangkut, dan itu
dijadikan shofar sampai hari ini sebagai tiupan itu ya, trompet atau shofar. Dan kita tahun baru Masehi pun ikut-ikutan meniup trompet. Itu sebetulnya sejarahnya adalah tanduknya kambing Nabi Ibrahim yang tersangkut di akar atau di rumput-rumput itu, kemudian diambil untuk diperingati setiap tahun baru Yahudi dan mereka selalu meniup shofar ya. Baiklah, kita tidak membahas masalah itu, tetapi kita membahas masalah korban ini ya. Bapak Bambang Nursena mengatakan bahwa yang dikorbankan Ishak waktu itu, Ishak dikatakan berusia 37 tahun. Itu menurut pendapat dari beberapa ahli ya. Sebetulnya perjanjian Tuhan pada Nabi Ibrahim kala itu adalah kegalauan hati Nabi Ibrahim yang sampai di usia tua ya, beliau masih belum mempunyai anak, dan akhirnya dalam doanya tersebut Allah mengabulkan permintaannya, karena di saat itu Nabi Ibrahim selalu berdoa bahwa ya Tuhanku, berilah aku seorang anak dari orang yang bertakwa, maka kami beri dia kabar gembira tentang seorang anak laki-laki yang sabar ya. Itu tertulis di dalam Al-Quran di surah As-Safaat ayat 100 sampai 101. Di sana dikatakan apa? Bunyinya adalah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Itu adalah dikabulkannya doa Nabi Ibrahim, bahwa akhirnya beliau mendapatkan seorang anak yang sabar ya. Dan demikian Ishak di ayat 112, dan juga kami beri dia kabar gembira tentang kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh juga. Jadi Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini sama-sama nabi yang soleh di dalam Al-Quran Karim ya. Kita melihat pemenuhan janji-janji kenabian Ishak dan Ismail itu ditulis di dalam Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ini adalah janji Allah bahwa Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa, bahkan Isa dan nabi-nabi Tuhan yang lainnya, Allah tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan mereka semua hanya tunduk patuh kepadanya. Tunduk patuh ini adalah dalam istilah Arabnya adalah Islam ya. Jadi sebutan Islam itu adalah tunduk patuh. Jadi apa yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa sebetulnya Nabi Ibrahim itu Islam, Nabi Musa itu Islam, bahkan Nabi Isa pun Islam. Orang-orang mereka selalu berteriak bahwa Islam itu baru ada di tahun 700 Masehi. Kenapa Nabi Ibrahim Islam? Ini adalah ayatnya ya, di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 136, bahwasanya mereka para nabi-nabi, mulai Nabi Ismail, Ishak, Ibrahim, Ismail, Ishak, kemudian Yakub dan anak cucunya, juga termasuk Musa dan Isa, itu adalah nabi-nabi Tuhan yang selalu tunduk patuh kepadanya. Jadi istilah tunduk patuh kepadanya itu adalah tunduk setunduk-tunduknya, mengabdikan diri pada Allah, itulah Islam ya. Dan apa sih perjanjian antara Allah dengan Ismail kala itu? Itu sebetulnya ada ditulis di dalam kisahnya ditulis di dalam kitab Taurat ya, di mana ada perjanjian antara Allah dengan Nabi Ismail.
Apa bunyi perjanjiannya? Adalah sebagai berikut. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 7. Anda akan bisa, silakan Anda baca. Aku akan mengadakan perjanjianku sebagai perjanjian yang kekal antara aku dan kamu dan keturunanmu setelah kamu untuk generasi yang akan datang, untuk menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu setelah kamu. Kejadian pasal 17 ayat 7 ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini adalah perjanjian yang sangat kekal. Dan ini perjanjian ini tidak bisa dibatalkan karena Allah mengatakan perjanjian ini sangat kekal. Jadi tidak ada batasnya, sampai kapanpun kekal, sampai bumi ini berakhir, bahkan langit ini berakhir, perjanjian ini masih berlaku. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Ibrahim tentang tanda perjanjian tersebut ya. Kemudian kisahnya ini ditulis juga di dalam Taurat, di dalam Genesis pasal 17 ayat 10 disebutkan adalah inilah perjanjianku itu, inilah perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Jadi inilah perjanjian antara Tuhan dengan Nabi Ibrahim, ditulis di dalam Genesis pasal 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini perjanjiannya. Perjanjian antara Tuhan dengan Ismail dan juga perjanjian Tuhan dengan Nabi Ibrahim. Kenapa saya katakan dengan Ismail? Karena saat itu putra pertama yang baru ada itu baru Ismail, karena Ishak belum lahir ya. Ingat itu, Ishak belum lahir saat perjanjian ini turun. Karena apa? Karena di dalam ayat selanjutnya diceritakan bahwa yang pertama kali dikitan pada hari itu adalah Ismail ya. Kemudian diteruskan pada Kejadian pasal 17 ayat 23, di sana disebutkan bahwa setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya baru berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Jadi clear di sini. Anak perjanjian itu adalah Ismail, bukan Ishak. Karena apa saya katakan begitu? Karena di dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa anak yang menerima perjanjian pertama kali itu adalah Ismail, bukan Ishak. Ishak belum lahir. Abraham waktu itu berumur berapa? 99 tahun ketika disunat. 99 tahun. Sedangkan Ismail berumur 13 tahun ketika disunat. 99 dan usia 13 tahun. Ishak belum lahir waktu itu. Jadi intinya di sini. Jadi sebetulnya anak yang dijanjikan, anak yang diharap-harapkan itu adalah Ismail. Karena Ismail lah yang menerima pertama kali perjanjian tersebut, perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Karena apa? Karena di dalam ayat 20 di sana dikatakan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini
bunyi perjanjiannya. Ismail akan memperanakan 12 raja dan akan menjadikan bangsa yang besar. Terbukti sekarang. Bangsa yang besar di Timur Tengah siapa yang menguasai? Bahkan keturunan Ishak yang dikatakan itu adalah orang-orang Yahudi. Sampai hari ini berapa komunitas Yahudi di Israel? Sedikit sekali. Sementara orang-orang Muslim dari keturunan Arab atau keturunan dari Nabi Ismail menguasai hampir seluruh jazirah Arab dan Timur Tengah sampai hari ini. Jadi sebetulnya siapa yang mendapatkan berkat di sini? Ismail atau Ishak? Bunyi perjanjiannya jelas. Ternyata Ismail itulah anak yang dijanjikan, ya. Kemudian kembali kepada masalah korban. Jadi biasanya orang-orang Kristen selalu mengklaim bahwa Ismail bukan anak perjanjian karena lahir dari seorang wanita dari gundik. Karena apa? Karena sering dikatakan bahwa Ismail lahir dari Ibu Hajar. Ibu Hajar itu bukan istrinya, dia bilang. Istrinya adalah Sarah. Apakah betul seperti itu? Karena apa? Karena di dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa Ibu Hajar itu adalah istrinya, bukan bundaknya. Anda bisa baca di dalam Kejadian pasal 16 ayat 3. Jadi Sarah, istri Abram itu mengambil Hajar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi apa? Istrinya. Sama-sama menjadi istrinya. Kalau sudah menjadi istri, apakah masih derajatnya menjadi budak? Kan tidak. Dikatakan di dalam Alkitab menjadi istrinya. Jadi jelas. Kalau Anda mengatakan bahwa dia tidak berhak karena dia seorang budak, bagaimana Anda memandang 12 orang suku Israel? Karena apa? Karena 12 orang suku Israel itu 4 orang anaknya itu juga dilahirkan dari 2 gundiknya. 12 orang suku Israel dari keturunan Israel atau Yakub waktu itu mempunyai istri 4. Yang istri sahnya 2, yang istri dari gundik itu 2. Yang istri sahnya adalah Leah dan Rahel. Leah ini memperanakan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Issakhar, kemudian Zebulon. Sementara Rahel memperanakan Yusuf dan Benyamin, dan 2 gundiknya, Bilha dan Zilpa, masing-masing mempunyai 2 orang anak, yaitu Dan dan Naftali. Sementara Zilpa mempunyai anak Gad dan Aser. Totalnya ada 12. 12 itu adalah masing-masing dari istri sahnya, Leah dan Rahel, itu 8 orang anak. Sedangkan 4 orang anak itu adalah dari gundiknya. Kenapa kalian semua tidak mengatakan bahwa 12 Israel itu bukan anak sah semua? Atau hanya 8 yang sah, sementara 4 tidak? Kenapa Anda membeda-bedakan hal ini? Apa karena ada kebencian terhadap ras tertentu, terhadap keturunan dari Ismail, sementara dari keturunan Israel yang jelas-jelas Nabi Yakub mempunyai istri yang istri dari gundik, ya ada 2 orang, dan istri sahnya 2 orang. Kenapa Anda masih mempercayai bahwa 12 orang suku Israel itu adalah berhak sebagai anak-anak pilihan Tuhan, Anda katakan? Sementara Nabi Ibrahim yang mengawini Ibu Hajar, Anda antipati, bahkan mengatakan bahwa ini tidak berhak. Bahkan nama Ismail selalu dijelek-jelekan di dalam seluruh pemberitaan Anda. Padahal ini adalah sebuah kontradiksi, saya katakan. Karena apa? Karena pada mulanya Allah menjadikan Ismail itu adalah anak yang sangat hebat. Bahkan nama Ismail itu pun diberikan oleh seorang malaikat. Tidak sembarangan. Yang memberikan nama Ismail itu adalah seorang malaikat yang turun kepada Nabi Ibu Hajar untuk memberikan sebuah nama itu kepada Nabi Ismail.
Kenapa tiba-tiba cerita yang begitu bagus, Allah mengasihi dan menyayangi si Ismail, tiba-tiba Anda membuat sebuah cerita seakan-akan kontradiksi? Coba Anda baca di dalam Kejadian pasal 21 ayat 10. Tiba-tiba begini bunyinya, dan dia berkata kepada Abraham, singkirkan wanita budak itu dan anak putranya, karena putra wanita itu tidak akan pernah berbagi warisan dengan putraku Ishak. Kejadian pasal 21 ayat 10. Tiba-tiba saja diperlakukan atau ada ayat yang kontradiksi. Satu ayat Allah mengasihi Nabi Ismail, tetapi tiba-tiba ada ayat lain seakan-akan disebut lagi sebagai budak, bahkan diusir-usir. Bahkan yang paling aneh dari semuanya itu, kita diberitahu bahwa Ismail akan tumbuh menjadi seorang keledai liar, diolok-olok sebagai keledai liar. Pada Kejadian pasal 16 ayat 12, dia akan menjadi keledai liar manusia. Tangannya akan melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia. Dan dia akan hidup dalam permusuhan terhadap semua saudaranya. Kejadian pasal 16 ayat 12. Tiba-tiba ada tulisan semacam itu. Sebuah kontradiksi. Padahal di dalam kisahnya, bahkan di dalam kisah yang ditulis di dalam Alkitab, tidak pernah ada cerita Nabi Ismail menyerang Ishak, atau keturunan Ismail menyerang keturunan Ishak, bermusuhan, bertengkar. Tidak pernah ada cerita semacam itu. Anda saat ini masih mempercayai bahwa seakan-akan Ismail adalah sebuah keledai liar yang tidak bisa diatur. Bahkan mereka memusuhi, melawan setiap orang, dan tangan setiap orang akan melawan dia, seakan-akan bentrok. Padahal di dalam kisah Alkitab tidak pernah kita temukan Bani Ismail saat Alkitab ini ditulis berperang melawan Bani Ishak. Tidak pernah. Bahkan saat mereka berdua masih ada, Nabi Ibrahim masih ada, mereka sangat rukun. Bahkan kematian Nabi Ibrahim itu yang menguburkan juga dua orang anaknya ini. Mereka sangat akur, bahkan mereka sering bertemu berarti. Di mana ditulis? Yaitu ditulis di dalam Kejadian pasal 25 ayat 8 sampai 9. Kemudian Abraham mengembuskan nafas terakhirnya dan meninggal pada usia tua yang baik, seorang tua dan penuh tahun, dan dia dikumpulkan kepada orang-orangnya, anak-anaknya Ishak dan Ismail, menguburkannya di gua Makpela dekat Mamre, di padang Efron, anak Zohar, orang Het. Kejadian 25 8 sampai 9 ya. Kejadian 25 ayat 8. Lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan pada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia di dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu. Jadi yang menguburkan adalah anak-anaknya. Mereka masih rukun. Jadi tidak betul bahwa Ismail bermusuhan dengan Ishak. Jadi sebetulnya ini ya, yang saya katakan tadi, kitab-kitab ini saling kontradiksi. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran, Al-Baqarah pasal 79 di sana dikatakan bahwa kan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Al-Quran mengatakan bahwa maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah. Ini yang saya katakan, ada ayat-ayat yang dirubah-rubah, meskipun kita tidak bisa menentukan mana yang dirubah, tapi Al-Quran sudah mengatakan ada yang dirubah-rubah. Dalam kisah ini pun sebetulnya kita akan menemukan dua penulisan yang berbeda dalam kitab Taurat.
kita mengenal ada dua kitab Taurat ya, yaitu kitab Taurat Samaria dan juga kitab Taurat Ibrani atau kitab Taurat Yahudi. Di dalam kitab Taurat Samaria pasal 22 ayat 2, di mana sering dikatakan bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ada dua versi sebetulnya. Ini yang saya baca tadi adalah versi dari Taurat Yahudi atau Taurat Yahudi ya. Di sana disebut ambillah anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Coba kita bandingkan dengan Taurat yang dimiliki oleh orang-orang Samaria. Karena Taurat ini ada dua, Taurat Samaria yaitu Taurat orang-orang Yahudi di sebelah utara, nanti yang terpecah itu saat mereka diserang oleh Asyur ya. Dan juga orang Yahudi di sebelah selatan. Orang utara ini mereka masih memegang kitab suci Tauratnya. Orang-orang Samaria ini juga punya kitab Taurat. Sementara orang-orang Yahudi di selatan juga mempunyai kitab Taurat. Ternyata ayat ini berbeda. Perbedaannya ada di mana? Yaitu orang-orang Samaria mengatakan bahwa menempatkan Ishak di tanah Moreh ya. Jadi firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, pergilah ke tanah Moria. Itu sebagai Taurat dari Taurat Yahudi. Tetapi kalau di Taurat Samaria, ke tanah Moreh, ke tanah Moreh atau tanah Hamoreh, itu wilayahnya beda ya, jauh. Karena kalau disebut ke tanah Moreh itu adalah menggambarkan wilayah di sekitar Sikem atau Nablus sekarang ya, di mana gunung di sana ada disebut Gunung Gerizim, tempat sucinya orang-orang Samaria. Sedangkan Taurat yang ditulis dari kelompok selatan Yahudi, mereka menuliskan bahwa di kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 mereka mengatakan ke tanah Moria. Kisah ini ada dua tulisan. Ini masalah tempat. Kemudian yang aneh lagi adalah masalah nama. Karena apa? Karena di dalam kitab ini tiba-tiba dimunculkan nama Ishak. Padahal disebut apa? Ambillah anakmu yang tunggal itu. Tunggal, bayangkan. Kalau sudah ada adiknya, berarti kan bukan tunggal lagi. Ada dua, apalagi yang dikorbankan adiknya. Sementara kakaknya tidak. Itu kan sudah bukan tunggal lagi. Ini masih seputar ucapan kata-kata tunggal ini pun mereka menjadi sangat pusing. Akhirnya mereka mengatakan, oh masing-masing punya anak tunggal. Bagi Ibu Sarah dan juga Ibu Hajar, masing-masing disebut anak tunggal masing-masing. Tapi kan yang disebut adalah dari anaknya Ibrahim. Kalau anaknya Ibrahim punya anak berapa? Ada dua. Apakah kalau sudah ada dua disebut anak tunggal? Ya pasti kita akan lebih pusing lagi. Dan ini persoalan pusing, persoalan anak tunggal siapa yang dikorbankan, Ismail atau Ishak, sampai saat ini pun masih menjadi perdebatan yang panjang. Kenapa? Di dalam Al-Quran memang tidak disebut nama, sedangkan di Alkitab disebut nama tetapi aneh, karena di sana disebut anak tunggal tapi tiba-tiba yang dimunculkan adalah Ishak. Dan kisahnya ini juga ada dua versi. Taurat Samaria menulis ke tanah Moreh ya. Sementara orang Taurat Yahudi mengatakan ke tanah Moria. Masing-masing dirubah, tulisannya dirubah. Siapa yang betul antara Moreh dan Moria? Kita pasti tidak akan bisa menentukan mana yang betul, karena masing-masing ini mempunyai masing-masing memegang kitab suci masing-masing, tapi tulisannya udah dirubah. Orang di utara menulis sesuai dengan bukit yang disucikan, yaitu di Bukit Gerizim, di sana disebut tanah Moreh. Sedangkan orang selatan menulis Moria. Moria itu ada di Yerusalem, jadi beda, jauh sekali.
Ini ayat Kejadian pasal 22 ayat 2 soal siapa yang dikorbankan dan juga tempat itu akhirnya menjadi ada dua versi. Ini yang saya katakan dirubah-rubah. Kalau tidak dirubah apa makna apa itu? Kalau tidak dirubah apa namanya ini? Yang satu menyebut Gunung Moreh di Gerizim di sekitar Sikem dan Nablus, sementara di Taurat satunya menulis di tanah Moria di Yerusalem. Masing-masing punya versi, dan kalau sudah tidak sama kita akan mengatakan bahwa apakah kita bisa mempercayai keseluruhannya. Kalau satu aja sudah kita temukan ketidaksamaan, pasti kita akan bimbang dengan selanjutnya. Apakah nama itu betul-betul ditambahkan selanjutnya atau tidak? Wallahu alam. Tapi yang jelas kita masing-masing umat bersatu, atau kita masing-masing umat menghormati ya. Itu pendapat mereka, kita hormati. Umat muslim mempunyai pendapat, juga wajib kita imani ya. Demikian dari saya, sedikit informasi soal korban dan juga Ismail, dan semoga kita mendapatkan hikmah dari pelajaran kali ini. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.